Ada saat dalam hidup ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tidak siap menerima kenyataan. Mereka yang terbiasa dipuja, dikejar, dan dikagumi, tiba-tiba harus menghadapi satu hal yang tak pernah mereka bayangkan, penolakan. Bagi mereka, penolakan bukan sekadar kata, tetapi tamparan bagi ego mereka yang selama ini mereka anggap tak tersentuh. Maka, sesuatu yang aneh terjadi. Mereka yang dulunya berperan sebagai pemain ulung dalam permainan hati, kini berubah menjadi pengamat rahasia, terjebak dalam putaran obsesi yang tak bisa mereka kendalikan. Mereka yang terbiasa mendapat perhatian, kini merangkai cerita untuk menghibur diri mereka sendiri. Kebohongan menjadi tameng, narasi palsu menjadi jalan keluar, dan di dalam hati, mereka terus bertanya, mengapa aku bisa kalah dalam permainan yang selama ini aku menangkan? Mereka tidak bisa menerima bahwa seseorang memilih untuk tidak terjebak dalam pesona mereka. Lebih dari itu, mereka tidak bisa menerima bahwa ada seseorang yang melihat mereka bukan sebagai pusat dunia, melainkan hanya sebagai seseorang yang biasa saja. Seseorang yang juga bisa ditolak, seperti orang lain pada umumnya. Maka, permainan baru dimulai. Kali ini bukan lagi permainan rayuan, tetapi permainan ilusi. Mereka membangun narasi untuk melindungi harga diri mereka, meyakinkan dunia bahwa mereka tidak pernah menginginkanmu, bahwa kamu tidak pernah cukup baik, bahwa merekalah yang sesungguhnya menang. Tetapi, ironisnya, semakin mereka berusaha menutupi luka itu, semakin jelas bahwa mereka tidak baik-baik saja. Mereka menebar kebencian, mengubah kerinduan menjadi amarah, menjadikan namamu sebagai topik pembicaraan dalam usaha mereka untuk terlihat tak terganggu. Namun mereka lupa satu hal, orang yang benar-benar telah melangkah pergi tidak akan repot-repot membuktikan apapun. Dan disinilah letak kekuatanmu. Kamu tidak perlu membalas, tidak perlu menjelaskan, tidak perlu berusaha meredakan api yang mereka nyalakan sendiri. Kekuatanmu ada dalam diam, dalam langkahmu yang terus maju, dalam hidupmu yang tetap berkilau tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Karena pada akhirnya, setiap kebohongan akan lelah, setiap narasi palsu akan runtuh, dan setiap kepalsuan akan terungkap. Kebenaran selalu menemukan jalannya, seperti matahari yang selalu terbit setelah malam yang paling kelam. Dan jika kamu membaca ini, anggap ini sebagai pertanda. Pertanda bahwa kamu sudah berada di jalan yang benar. Bahwa kamu tidak perlu terjebak dalam permainan orang lain. Karena kisah hidupmu jauh lebih besar daripada sekadar drama yang mereka ciptakan. Sebelum kita mulai mengupas lebih dalam, ada satu hal yang perlu kamu lakukan. Tekan tombol suka untuk mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa kamu memilih kekuatan daripada kelemahan. Tekan tombol berlangganan agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan penting lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kali ada pesan baru, kamu menjadi orang pertama yang menerimanya. Dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam dan melihat bagaimana kekuatan sebuah penolakan bisa mengubah segalanya. Bagian 1. Penolakan yang memicu obsesi. Saat ego tak siap menghadapi kenyataan. Ada satu hal yang tak pernah diajarkan dalam buku-buku kesuksesan, tak pernah dibahas dalam perbincangan yang penuh pujian, dan tak pernah disiapkan oleh mereka yang terbiasa hidup dalam sanjungan. Penolakan. Penolakan bukan sekadar kata yang ringan diucapkan. Bagi sebagian orang, terutama mereka yang selama ini terbiasa menjadi pusat perhatian, penolakan adalah sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan mudah. Itu bukan hanya sekadar kehilangan kesempatan, tetapi sebuah tamparan bagi ego mereka yang terbiasa menang. Saat seseorang yang terbiasa diinginkan mendengar kata tidak, dunianya terguncang. Sesuatu yang selama ini berjalan dengan mulus, tiba-tiba tersendat. Sesuatu yang selama ini selalu berada dalam kendalinya, kini bergerak di luar jangkauan. Dan itulah yang membuat segalanya berubah. Penolakan memutarbalikkan logika. Banyak orang berpikir bahwa setelah ditolak, seseorang akan melupakan dan melanjutkan hidup. Tetapi tidak bagi mereka yang menjadikan penerimaan sebagai bahan bakar eksistensi mereka. Bagi mereka,
Penolakan tidak hanya menghancurkan harapan, tetapi juga menciptakan sesuatu yang lebih berbahaya, obsesi. Obsesi ini datang bukan karena mereka benar-benar mencintai, tetapi karena mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada seseorang yang berani menolak mereka. Dalam benak mereka, dunia seharusnya selalu mengikuti kehendak mereka. Dan ketika itu tidak terjadi, sesuatu dalam diri mereka retak. Mereka mulai mempertanyakan segalanya. Apa yang salah? Kenapa aku tidak cukup menarik? Apakah aku telah kehilangan daya tarikku? Dan disinilah perang mental dimulai. Mereka tidak bisa menerima bahwa kamu telah melanjutkan hidup tanpa mereka. Tidak bisa menerima bahwa mereka tidak lagi menjadi pusat duniamu. Maka, pikiran mereka mulai berputar dalam lingkaran yang tidak pernah berujung. Mengulang kembali setiap percakapan, setiap tatapan, setiap momen kecil yang mereka pikir bisa mengubah segalanya. Namun, yang tidak mereka sadari adalah, semakin mereka berusaha memahami mengapa kamu menolak mereka, semakin mereka tenggelam dalam obsesi yang mereka ciptakan sendiri. Ketika ego tidak bisa menyerah, rasa ingin memiliki bertambah besar. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi semakin kamu menolak seseorang yang terbiasa mendapatkan apa yang diinginkan, semakin besar keinginan mereka untuk mendapatkanmu. Ini adalah permainan psikologi yang aneh. Apa yang sulit didapatkan menjadi lebih berharga. Apa yang tidak bisa dikendalikan menjadi lebih menarik. Dan disinilah mereka mulai kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Mereka mulai mencari-cari alasan mengapa kamu menolak mereka. Mereka mulai membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka mulai berpikir bahwa jika mereka bisa memperbaiki sesuatu dalam diri mereka, mungkin kamu akan berubah pikiran. Tetapi ironinya, kamu tidak pernah memainkan permainan ini sejak awal. Kamu tidak menolak mereka untuk menguji mereka. Kamu tidak mengatakan tidak untuk membuat mereka tergila-gila. Kamu hanya membuat keputusan untuk hidupmu sendiri, tanpa mereka. Namun bagi mereka, itu adalah sesuatu yang sulit diterima. Ketika penolakan menjadi luka yang tak bisa sembuh, ada hal yang lebih menyakitkan daripada kehilangan seseorang, yaitu kehilangan kendali atas diri sendiri. Dan inilah yang sering terjadi pada mereka yang terobsesi setelah ditolak. Mereka tidak hanya ingin mendapatkanmu kembali, tetapi juga ingin memahami mengapa mereka kehilanganmu. Mereka mulai mencari tahu tentangmu secara diam-diam. Mereka mungkin bahkan mulai memantau hidupmu, mengikuti langkah-langkahmu dalam diam, mencari tahu apakah kamu benar-benar bahagia tanpanya. Tapi pada akhirnya, apa yang mereka lakukan hanya akan menyakiti diri mereka sendiri. Karena obsesi tidak akan pernah membawa ketenangan. Karena memaksa sesuatu yang sudah pergi, tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Karena seseorang yang telah memilih untuk berjalan pergi, tidak akan pernah melihat ke belakang. Kamu memiliki kekuatan yang tidak. Kamu sadari, mungkin kamu tidak menyadarinya. Tetapi dengan menolak mereka, kamu telah menunjukkan sesuatu yang sangat berharga. Bahwa kamu tidak mudah dipermainkan. Bahwa kamu memiliki standar. Bahwa kamu tahu nilai dirimu. Dan itu adalah sesuatu jiwa yang lebih terkuat daripada sekadar ketertarikan fisik atau daya tarik sesaat. Ketika kamu menolak seseorang yang terbiasa mengendalikan, kamu menggeser keseimbangan kekuatan. Kamu membuat mereka merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, ketidakberdayaan. Dan disitulah mereka mulai terjebak dalam perang dengan ego mereka sendiri. Tetapi kamu tidak perlu ikut dalam perang itu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu tidak perlu menjelaskan mengapa kamu membuat keputusan itu. Kamu tidak perlu melihat ke belakang hanya untuk memastikan apakah mereka baik-baik saja. Karena hidupmu bukan tentang mereka. Hidupmu adalah tentang kamu. Tentang bagaimana kamu membangun kebahagiaanmu sendiri, tanpa harus terjebak dalam permainan yang mereka ciptakan. Dan jika saat ini kamu merasa ragu, jika kamu bertanya-tanya apakah keputusanmu benar, ingat satu hal. Kamu berhak memilih siapa yang masuk dalam hidupmu. Kamu berhak untuk mengatakan tidak. Kamu berhak untuk melanjutkan hidupmu tanpa melihat ke belakang.
Dan jika ini semua terasa seperti pesan yang kamu butuhkan, jangan lupa untuk memberikan tanda kepada semesta. Tekan tombol suka untuk mengirimkan sinyal bahwa kamu memilih untuk tetap kuat. Tekan tombol berlangganan agar kamu selalu mendapatkan pesan yang menguatkan hatimu. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap pesan baru. Dan tuliskan di kolom komentar angka 77 untuk menunjukkan bahwa kamu menerima pesan ini sepenuhnya. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan ini baru permulaan. Bagian 2. Narasi palsu untuk melindungi ego. Saat kebenaran terlalu menyakitkan. Ada satu hal yang lebih menakutkan bagi seseorang yang terbiasa mendapatkan semua yang diinginkan, bukan sekadar kehilangan seseorang, tetapi kehilangan kendali atas cerita yang mereka ciptakan sendiri. Ketika kamu menolak mereka, kamu tidak hanya berjalan pergi, tetapi juga menghancurkan ilusi yang selama ini mereka bangun. Ilusi bahwa mereka selalu bisa mendapatkan siapapun yang mereka inginkan. Ilusi bahwa daya tarik mereka cukup untuk membuat siapapun bertahan. Ilusi bahwa mereka adalah pusat semesta yang tidak akan pernah mengalami kekalahan. Tapi kenyataan berkata lain. Kamu menolak mereka. Dan bagi mereka, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima begitu saja. Mereka tidak bisa mengakui bahwa mereka tidak cukup baik untuk seseorang. Mereka tidak bisa menerima bahwa ada seseorang yang melihat mereka dan berkata, "Aku memilih untuk tidak bersamamu." Maka, langkah berikutnya yang mereka ambil bukanlah menerima kenyataan dan belajar dari pengalaman, melainkan membangun narasi baru, sebuah kisah yang melindungi ego mereka dari kenyataan yang menyakitkan. Ketika kebohongan menjadi benteng terakhir. Ada dua jalan setelah seseorang mengalami penolakan. Jalan pertama adalah menerima kenyataan, bercermin, dan tumbuh dari pengalaman. Jalan kedua adalah menolak kenyataan, menciptakan kebohongan, dan meyakinkan diri sendiri bahwa mereka tidak pernah kalah. Sayangnya, banyak yang memilih jalan kedua. Mereka mulai menyebarkan cerita palsu, bukan karena mereka benar-benar percaya, tetapi karena mereka butuh sesuatu untuk dijadikan pelindung dari kebenaran yang menyakitkan. Aku tidak pernah benar-benar menyukai dia. Dia terlalu sulit didekati, jadi aku memilih untuk mundur. Aku sebenarnya yang menolak dia, bukan sebaliknya. Tapi kenyataannya, semakin mereka berbicara, semakin jelas bahwa mereka hanya mencoba menutupi luka mereka sendiri. Mengapa mereka membutuhkan narasi palsu? Setiap manusia ingin merasa berharga. Setiap manusia ingin merasa diinginkan. Dan ketika seseorang yang mereka inginkan justru menolak mereka, itu mengguncang rasa percaya diri mereka. Mengakui bahwa mereka tidak cukup baik untuk seseorang adalah pukulan besar bagi ego mereka. Menerima bahwa mereka telah kalah dalam permainan yang selama ini mereka kuasai adalah hal yang sulit dicerna. Maka, mereka menciptakan cerita alternatif, agar mereka tetap bisa merasa berada di atas angin. Bukan karena mereka membenci orang yang menolak mereka, tetapi karena mereka takut menghadapi bayangan mereka sendiri. Narasi palsu bukanlah tentang dirimu, tetapi tentang mereka. Itu bukan cerminan siapa kamu, tetapi cerminan ketidakmampuan mereka untuk menerima kenyataan. Mereka lebih memilih untuk membohongi diri sendiri daripada menghadapi kebenaran. Semakin keras mereka berbohong, semakin jelas bahwa mereka belum move on. Lucunya, semakin keras mereka berusaha mengendalikan cerita, semakin mudah untuk melihat bahwa mereka sebenarnya masih belum bisa melupakan. Orang yang benar-benar telah melangkah pergi tidak akan membuang waktu untuk mengubah kenyataan. Orang yang benar-benar tidak peduli tidak akan berusaha keras untuk meyakinkan dunia bahwa mereka tidak peduli. Orang yang benar-benar bahagia tidak akan menghabiskan waktunya untuk menjatuhkan orang lain. Tetapi mereka melakukan semuanya. Mereka menyebarkan cerita tentangmu. Mereka membicarakanmu di belakang. Mereka bahkan mungkin membuat orang lain memandangmu dengan cara yang salah. Tetapi ada satu hal yang mereka lupakan. Kebenaran tidak bisa selamanya disembunyikan. Kebohongan mungkin bisa bertahan sejenak, tetapi pada akhirnya, waktu akan menunjukkan siapa yang benar-benar kuat dan siapa yang hanya berpura-pura.
Dan ketika saatnya tiba, narasi palsu yang mereka ciptakan akan runtuh dengan sendirinya. Kamu tidak perlu membalas, kebenaran akan mengurus. Itu mungkin kamu merasa marah. Mungkin kamu merasa tidak adil bahwa seseorang berusaha merusak citramu hanya untuk menyelamatkan egonya sendiri. Mungkin kamu ingin membalas dan meluruskan cerita yang mereka ubah sesuka hati. Tapi kamu tidak perlu melakukan itu. Kamu tidak perlu melawan dengan kebohongan lain. Kamu tidak perlu terlibat dalam permainan mereka. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Karena waktu adalah sekutu terbaikmu. Karena kebenaran selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Karena semakin tenang kamu menghadapi ini, semakin terlihat bahwa kamu tidak pernah butuh pengakuan dari siapapun. Diam adalah senjata terkuat bagi mereka yang tahu nilai dirinya. Ketika mereka sibuk mencoba mengendalikan narasi, kamu tetap melangkah maju. Ketika mereka sibuk membangun cerita baru, kamu tetap fokus pada hidupmu sendiri. Ketika mereka sibuk meyakinkan dunia bahwa mereka tidak peduli, kamu tetap menjadi bukti nyata bahwa seseorang bisa melanjutkan hidup tanpa perlu menghancurkan orang lain. Dan pada akhirnya, mereka akan lelah dengan kebohongan mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka akan sadar bahwa kamu sudah terlalu jauh untuk dikejar. Pada akhirnya, mereka akan tahu bahwa mereka kalah, bukan karena kamu berusaha menjatuhkan mereka, tetapi karena mereka gagal menghadapi diri mereka sendiri. Kamu tidak bisa dikalahkan jika kamu tidak ikut bermain. Mereka ingin kamu terlibat dalam permainan mereka. Mereka ingin kamu membalas. Mereka ingin kamu merasa terganggu dengan narasi yang mereka sebarkan. Tetapi saat kamu memilih untuk tidak bermain, mereka kehilangan satu hal yang paling mereka inginkan, reaksimu. Dan itu adalah kekuatan terbesar yang bisa kamu miliki. Karena kekuatan sejati bukan terletak pada membalas, tetapi pada kemampuan untuk tetap teguh tanpa harus membuktikan apapun. Dan jika kamu membaca ini sampai sejauh ini, anggap ini sebagai pesan untukmu. Kamu tidak perlu membalas mereka. Kamu hanya perlu terus melangkah. Dan sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, berikan tanda bahwa kamu memahami pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka sebagai simbol bahwa kamu tidak akan membiarkan kebohongan menjatuhkanmu. Tekan tombol berlangganan agar kamu selalu mendapatkan pesan yang menguatkan hatimu. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap pesan baru. Dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu menerima pesan ini sepenuhnya. Kamu tidak bisa dikalahkan oleh kebohongan, karena kebohongan hanya menipu mereka yang menciptakannya. Tetapi kebenaran akan selalu berdiri kokoh bersama mereka yang memilih untuk tetap teguh. Bagian 3. Mengendalikan persepsi orang lain saat rasa malu menjadi musuh terbesar. Ada sesuatu yang lebih menyakitkan daripada ditolak. Sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kehilangan seseorang. Sesuatu yang membakar ego lebih dari sekadar mendengar kata tidak, yaitu kehilangan kendali atas bagaimana dunia melihat mereka. Bagi mereka yang selama ini terbiasa menjadi pusat perhatian, kehilangan seseorang bukan sekadar tentang cinta atau ketertarikan. Lebih dari itu, ini tentang kehilangan kuasa atas cara mereka ingin dipersepsikan. Karena selama ini, mereka hidup bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk citra yang mereka bangun. Sebuah citra bahwa mereka adalah seseorang yang selalu diinginkan. Sebuah citra bahwa mereka adalah orang yang selalu memiliki pilihan. Sebuah citra bahwa mereka adalah orang yang tidak pernah kalah dalam permainan perasaan. Tetapi, ketika kamu menolak mereka, kamu menciptakan celah dalam ilusi yang selama ini mereka pertahankan. Kamu bukan hanya berkata aku tidak tertarik, tetapi juga memberikan pesan yang jauh lebih besar. Kamu tidak mengendalikan ceritaku. Aku tidak tunduk pada daya tarik palsumu. Aku adalah seseorang yang memiliki pilihan, dan aku memilih untuk tidak berada dalam orbitmu. Dan bagi mereka, ini bukan sekadar penolakan. Ini adalah pukulan terhadap reputasi yang selama ini mereka lindungi dengan sepenuh hati. Maka mereka melakukan hal yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang tidak bisa menerima kenyataan. Mereka berusaha mengendalikan narasi.
Ketika kebenaran tidak bisa diterima, kebohongan menjadi senjata. Saat mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mendapatkanmu kembali, mereka melakukan langkah berikutnya. Memastikan bahwa orang lain tidak berpihak kepadamu. Bukan karena mereka benar-benar membencimu, tetapi karena mereka ingin memastikan bahwa mereka tetap berada di atas. Bukan karena mereka benar-benar ingin menjatuhkanmu, tetapi karena mereka ingin menyelamatkan citra diri mereka. Bukan karena mereka benar-benar sudah melupakanmu, tetapi karena mereka masih belum bisa menerima bahwa seseorang seperti mereka bisa ditolak. Jadi mereka mulai mengubah cerita. Mereka mulai menyebarkan narasi yang menguntungkan mereka. Mereka mulai memberi kesan bahwa merekalah yang sebenarnya menolak kamu. Dia terlalu ribet, aku sengaja tidak melanjutkannya. Aku sebenarnya yang duluan menjauh, bukan dia. Dia bukan seseorang yang spesial. Aku hanya main-main saja. Padahal kenyataannya sangat berbeda. Mereka bukan hanya mencoba mengendalikan bagaimana orang lain melihatmu, tetapi juga bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Karena jika mereka bisa meyakinkan dunia bahwa mereka tidak pernah benar-benar menginginkanmu, mereka mungkin bisa meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka tidak kalah. Mereka tidak ingin dunia melihat bahwa mereka adalah seseorang yang bisa kehilangan kendali. Mereka tidak ingin dunia tahu bahwa seseorang seperti kamu bisa dengan mudah berjalan menjauh dari mereka. Mereka tidak ingin dunia mengetahui bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang berani berkata tidak pada mereka. Dan bagi mereka, itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka biarkan terjadi. Mengapa mereka begitu takut dengan kebenaran? Karena kebenaran itu menyakitkan. Kebenaran menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak sekuat yang mereka kira. Kebenaran menunjukkan kepada mereka bahwa ada orang yang melihat mereka tanpa rasa kagum. Kebenaran menunjukkan kepada mereka bahwa tidak semua orang bisa dikendalikan dengan daya tarik semu mereka. Dan itu adalah kenyataan yang terlalu berat untuk mereka terima. Jadi mereka bersembunyi di balik narasi yang mereka buat sendiri. Mereka berusaha membentuk opini orang lain agar tetap terlihat unggul. Mereka menyusun strategi agar tetap menjadi seseorang yang diinginkan. Tetapi, ada sesuatu yang mereka lupakan. Kebohongan tidak bisa bertahan selamanya. Orang mungkin percaya untuk sementara waktu. Orang mungkin mendengar cerita mereka dan mengangguk setuju. Orang mungkin berpikir bahwa mereka memang tidak pernah benar-benar menginginkanmu. Tapi waktu selalu membuktikan segalanya. Dan pada akhirnya, kebohongan mereka akan terlihat untuk apa adanya. Sebuah upaya menyedihkan untuk melindungi harga diri yang rapuh. Mengapa kamu tidak perlu terlibat dalam permainan mereka? Mungkin kamu merasa marah. Mungkin kamu ingin membalas. Mungkin kamu ingin meluruskan semua kebohongan yang mereka sebarkan. Tetapi kamu tidak perlu melakukannya. Karena seseorang yang sudah menang tidak perlu membuktikan kemenangannya. Karena seseorang yang sudah maju tidak perlu menoleh ke belakang. Karena seseorang yang sudah selesai dengan drama tidak perlu kembali ke panggung yang sama. Dan itulah yang membedakan kamu dengan mereka. Kamu tidak berusaha mengendalikan narasi. Kamu tidak berusaha membentuk opini orang lain. Kamu tidak berusaha membuat dunia berpihak kepadamu. Karena kamu tahu bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Karena kamu tahu bahwa orang-orang yang sebenarnya melihat akan tahu siapa yang sesungguhnya kuat dan siapa yang hanya berpura-pura. Karena kamu tahu bahwa mereka yang masih sibuk membicarakanmu adalah mereka yang masih belum bisa melepaskanmu. Dan pada akhirnya, mereka akan sadar bahwa mereka bisa membentuk cerita sesuka hati, tetapi tidak bisa mengubah kenyataan yang sebenarnya. Kamu adalah bukti hidup bahwa mereka tidak lagi memegang kendali. Kamu tidak perlu berbicara. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu tidak perlu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena setiap langkahmu yang terus maju adalah bukti bahwa kamu telah menang. Setiap senyummu yang tetap bersinar adalah bukti
bukti bahwa kamu tidak lagi memikirkan mereka. Setiap kebahagiaanmu yang nyata adalah bukti bahwa kamu tidak membutuhkan validasi dari siapapun. Dan mereka akan terus sibuk berusaha mengendalikan cerita yang semakin lama semakin tak terkendali. Mereka akan terus berusaha membuat orang lain percaya bahwa mereka tetap tak tersentuh. Mereka akan terus berusaha menutupi rasa malu yang mereka rasakan sendiri. Tapi suatu hari nanti, mereka akan kelelahan. Dan saat itu terjadi, kamu sudah berada terlalu jauh untuk dikejar. Jika kamu sudah sampai di titik ini adalah pesan untukmu. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun. Kamu tidak perlu melawan kebohongan dengan amarah. Kamu tidak perlu takut dengan narasi yang mereka sebarkan. Karena pada akhirnya, orang-orang akan tahu siapa yang sungguh berharga. Dan jika mereka membutuhkan kebohongan untuk merasa lebih baik, itu adalah urusan mereka, bukan urusanmu. Dan sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, beri tanda bahwa kamu menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka sebagai simbol bahwa kamu memilih kebenaran di atas kebohongan. Tekan tombol berlangganan agar kamu selalu mendapatkan pesan yang menguatkan hatimu. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap pesan baru. Dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu menerima pesan ini sepenuhnya. Kamu adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh kebohongan. Dan semakin mereka berusaha mengendalikan cerita, semakin jelas bahwa kamu adalah kisah yang tidak bisa mereka atur. Bagian 4. Kebencian sebagai kedok untuk rasa ingin memiliki. Saat rindu berubah menjadi racun. Ada satu emosi yang sering disalahpahami. Emosi yang membakar dari dalam, yang muncul dalam bentuk kemarahan, yang terdengar dalam nada suara yang sinis, yang terlihat dalam tatapan yang tajam. Emosi itu bernama kebencian. Tetapi, apakah kebencian benar-benar lahir dari ketidaksukaan? Apakah kebencian selalu berasal dari kemuakan? Atau, mungkinkah kebencian adalah topeng bagi sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang lebih rumit? Sesuatu yang bernama kerinduan yang tak tersampaikan? Ketika seseorang yang dulunya menginginkanmu tiba-tiba mulai membencimu, ketika namamu selalu hadir dalam cerita mereka, tetapi selalu dalam bentuk cemoohan, ketika mereka bersikeras mengatakan bahwa kamu tidak penting tetapi tidak pernah berhenti membicarakanmu. Itulah tanda bahwa kebencian mereka bukan kebencian yang sebenarnya. Itu adalah cinta yang tidak bisa mereka kendalikan, keinginan yang berubah menjadi racun, dan ketidakmampuan untuk menerima kenyataan bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga. Kebencian mereka bukan tentangmu. Kebencian mereka adalah cerminan dari peperangan yang terjadi di dalam diri mereka sendiri. Jika mereka benar-benar tidak peduli, mereka akan diam. Orang yang sudah benar-benar melupakan tidak akan berbicara. Mereka tidak akan membuang waktu membahas sesuatu yang sudah tidak memiliki arti bagi mereka. Tetapi mereka berbicara. Mereka menyindir. Mereka menyebarkan cerita. Mengapa? Karena di dalam hati mereka, kamu masih hidup. Karena dalam kepala mereka, kamu masih menjadi sosok yang tidak bisa mereka lupakan. Mereka akan mengatakan bahwa kamu tidak special, tetapi diam-diam mereka ingin tahu bagaimana hidupmu sekarang. Mereka akan mengatakan bahwa kamu bukan siapa-siapa, tetapi mereka masih mencari tahu apakah kamu bahagia tanpanya. Mereka akan mengatakan bahwa kamu tidak berarti, tetapi kenyataan yang sebenarnya, kamu masih menjadi salah satu pemikiran terbesar dalam hidup mereka. Karena jika mereka benar-benar sudah tidak peduli, mereka tidak akan repot-repot membicarakanmu. Indifference is silent. Resentment is loud. Ketika seseorang benar-benar tidak peduli, mereka akan memilih diam. Tetapi ketika seseorang masih memiliki perasaan yang belum selesai, mereka akan terus bersuara. Mereka akan berusaha menutupi kerinduan mereka dengan kebencian. Mereka akan berpura-pura tidak peduli, tetapi diam-diam masih mencari-cari tentangmu. Mereka akan berusaha menyakiti perasaanmu, tetapi yang sebenarnya terluka adalah mereka sendiri. Mengapa kebencian bisa berasal dari kerinduan?
Karena menerima kehilangan itu sulit. Karena menerima bahwa seseorang yang mereka inginkan telah memilih untuk pergi itu menyakitkan. Karena menerima bahwa mereka bukan lagi bagian dari hidupmu itu, seperti menerima bahwa mereka telah gagal dalam sesuatu yang selama ini mereka anggap sebagai kekuatan mereka. Mereka terbiasa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka terbiasa menjadi orang yang ditunggu-tunggu. Mereka terbiasa menjadi orang yang diharapkan kembali. Tetapi kamu berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dan itu membuat mereka marah. Tidak karena kamu melakukan kesalahan. Tidak karena kamu menyakiti mereka. Tetapi karena kamu membuktikan bahwa mereka bukan seseorang yang tak tergantikan. Dan itu adalah luka paling dalam yang bisa mereka rasakan. Ketika mereka tidak bisa memilikimu, mereka akan berusaha menghancurkan gambaran tentangmu. Karena mereka tidak bisa mengendalikanmu, mereka akan berusaha mengendalikan bagaimana orang lain melihatmu. Karena mereka tidak bisa mendapatkanmu kembali, mereka akan berusaha menjatuhkan citramu. Karena mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu baik-baik saja tanpanya, mereka akan berusaha membuatmu terlihat buruk di mata dunia. Bukan karena mereka benar-benar membencimu. Bukan karena mereka benar-benar ingin menjatuhkanmu. Tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana menghadapi rasa sakit yang mereka ciptakan sendiri. Mengapa kamu tidak perlu membenci balik? Karena kebencian mereka bukan tentangmu, tetapi tentang mereka sendiri. Karena amarah mereka bukan mencerminkan siapa kamu, tetapi mencerminkan betapa sulitnya mereka menerima kenyataan. Karena jika kamu membalas kebencian dengan kebencian, kamu hanya akan terperangkap dalam permainan yang mereka ciptakan. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Kamu tidak perlu menjawab kebencian dengan kebencian. Karena semakin kamu tenang, semakin mereka akan sadar bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga. Karena semakin kamu melangkah maju, semakin mereka akan terjebak dalam perang yang mereka ciptakan sendiri. Karena semakin kamu bahagia, semakin jelas bahwa mereka telah kalah. Bukan darimu, tetapi dari diri mereka sendiri. Kamu tidak perlu membalas. Kehidupan akan melakukan itu untukmu. Suatu hari nanti, mereka akan duduk dalam keheningan. Suatu hari nanti, mereka akan melihat kembali semua kata-kata buruk yang pernah mereka ucapkan tentangmu. Suatu hari nanti, mereka akan sadar bahwa semua usaha mereka untuk menjatuhkanmu hanyalah refleksi dari rasa sakit yang mereka sendiri tidak bisa hadapi. Dan pada saat itu, kamu sudah berada jauh di depan. Jauh dari mereka. Jauh dari kebencian mereka, jauh dari permainan yang pernah mereka coba mainkan. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jika ini semua beresonansi dalam hatimu, ini adalah pesan untukmu. Jangan takut dengan kebencian mereka. Itu bukan tentangmu, tetapi tentang mereka. Jangan balas dengan amarah. Karena kebahagiaanmu adalah jawaban yang lebih kuat. Jangan terjebak dalam permainan yang bukan milikmu. Karena kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, berikan tanda bahwa kamu memahami pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka sebagai simbol bahwa kamu memilih ketenangan di atas kebencian. Tekan tombol berlangganan agar kamu selalu mendapatkan pesan yang menguatkan hatimu. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap pesan baru. Dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu menerima pesan ini sepenuhnya. Kamu adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh kebencian. Dan semakin mereka berusaha menjatuhkanmu, semakin jelas bahwa kamu adalah seseorang yang tidak bisa mereka lupakan. Bagian 5. Terjebak dalam citra yang dibangun sendiri. Ketika topeng menjadi penjara. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh mereka yang terbiasa hidup dalam sanjungan. Mereka terlalu sibuk membangun citra, terlalu sibuk mempertahankan kesan bahwa mereka adalah seseorang yang tak tergantikan, terlalu sibuk memastikan bahwa dunia tetap melihat mereka sebagai sosok yang diinginkan. Mereka lupa satu hal penting. Citra yang palsu bukan perlindungan, melainkan penjara. Sejak awal, mereka telah membangun sebuah dinding yang tinggi, menciptakan sebuah karakter yang terlihat sempurna di mata dunia.
Mereka ingin dipandang sebagai seseorang yang tak tersentuh oleh penolakan, tak bisa dikalahkan oleh kehilangan, dan tak mungkin terpuruk oleh cinta yang tak terbalas. Tetapi ketika kamu menolak mereka, sesuatu yang tidak pernah mereka perhitungkan terjadi. Retakan mulai muncul di dinding yang mereka bangun sendiri. Karena untuk pertama kalinya, dunia melihat mereka tidak sebagai sosok yang tak terkalahkan, tetapi sebagai seseorang yang juga bisa mengalami kegagalan. Untuk pertama kalinya, mereka bukan lagi pemain yang mengendalikan segalanya, tetapi seseorang yang kehilangan kendali. Untuk pertama kalinya, mereka bukan lagi pusat perhatian, tetapi hanya bagian dari cerita yang mereka coba sembunyikan. Untuk pertama kalinya, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang menganggap mereka sebagai seseorang yang harus diperjuangkan. Dan itu adalah kenyataan yang tidak bisa mereka terima. Ketika citra menjadi beban yang terlalu berat, seseorang yang telah lama hidup dalam bayangan dirinya sendiri akan selalu berusaha mempertahankan ilusi yang telah mereka ciptakan. Mereka akan berusaha lebih keras terlihat bahagia. Mereka akan mencari perhatian lebih banyak dari sebelumnya. Mereka akan berusaha membuktikan kepada dunia bahwa mereka tetap di atas. Mereka mungkin mulai memamerkan hubungan baru lebih cepat yang dari biasanya, bukan karena mereka benar-benar telah move on, tetapi karena mereka ingin menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kendali. Mereka mungkin mulai berpura-pura tidak peduli, padahal mereka diam-diam masih mencari tahu tentangmu. Masih bertanya-tanya mengapa kamu tidak seperti orang lain yang jatuh ke dalam pesona mereka. Mereka mungkin mulai menghancurkan citramu, bukan karena kamu melakukan kesalahan, tetapi karena mereka tidak bisa menerima bahwa seseorang seperti kamu bisa berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Tetapi apa yang mereka lakukan bukanlah kebahagiaan sejati. Apa yang mereka lakukan hanyalah pertunjukan. Sebuah panggung kosong yang hanya mereka sendiri yang masih percaya bahwa itu nyata. Dan semakin lama mereka berusaha mempertahankan citra itu, semakin mereka terjebak dalam kebohongan yang mereka buat sendiri. Ketika harga diri bergantung pada validasi orang lain, masalah terbesar seseorang yang hidup dalam citra adalah mereka tidak pernah benar-benar hidup untuk diri mereka sendiri. Mereka hidup berdasarkan bagaimana dunia melihat mereka. Mereka hidup berdasarkan bagaimana orang lain menilai mereka. Mereka hidup berdasarkan pujian, sanjungan, dan kekaguman yang terus mereka kejar tanpa henti. Tetapi ketika kamu menolak mereka, kamu memotong sumber utama dari validasi mereka. Kamu membuktikan bahwa ada orang yang tidak membutuhkan mereka untuk merasa berharga. Kamu menunjukkan bahwa ada orang yang bisa memilih untuk tidak masuk dalam permainan mereka. Kamu memberikan tamparan keras kepada ego mereka, bahwa tidak semua orang melihat mereka sebagai pusat semesta. Dan itu membuat mereka kehilangan arah. Karena selama ini, mereka mengandalkan orang lain untuk merasa berharga. Dan saat seseorang seperti kamu memilih untuk tidak tunduk pada daya tarik mereka, mereka mulai mempertanyakan semuanya. Apakah aku sudah tidak menarik? Apakah aku mulai kehilangan kendali? Apakah orang lain juga melihat kelemahanku? Mereka tidak sadar bahwa pertanyaan-pertanyaan itu bukan tentangmu. Pertanyaan itu adalah tentang diri mereka sendiri. Karena kamu bukan sekadar seseorang yang menolak mereka. Kamu adalah seseorang yang membuktikan bahwa mereka tidak sekuat yang mereka kira. Dan itu adalah luka yang tidak bisa mereka tutupi dengan hubungan baru, dengan sanjungan dari orang lain, atau dengan kebohongan yang mereka sebarkan. Kamu menjadi cermin yang tidak mereka inginkan. Salah satu alasan mereka begitu terganggu dengan keputusanmu bukan hanya karena mereka tidak bisa menerimamu pergi, tetapi karena kamu menjadi cermin yang memperlihatkan siapa mereka sebenarnya. Kamu menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak bisa selalu mengendalikan segalanya. Kamu menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak selalu bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kamu menunjukkan kepada mereka bahwa ada kehidupan di luar orbit mereka. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka hadapi. Sehingga mereka mencoba memecahkan cermin itu. Mereka mencoba menghapus kehadiranmu dari benak mereka. Mereka mencoba mengubah narasi agar mereka tetap terlihat unggul, tetapi mereka lupa
bahwa cermin yang dipecahkan tidak akan mengubah bayangan yang sebenarnya. Kamu tidak perlu melihat ke belakang. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, apa aku salah mengambil keputusan? Mungkin kamu pernah merasa bersalah karena menolak mereka. Mungkin kamu pernah tergoda untuk membuktikan bahwa kamu bukan orang yang mereka tuduhkan dalam cerita mereka. Tetapi dengarkan ini, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Kamu tidak perlu menoleh ke belakang untuk meyakinkan mereka bahwa kamu baik-baik saja. Karena hidupmu bukan tentang mereka. Karena masa depanmu tidak ada di dalam permainan yang mereka ciptakan. Karena bahagiamu tidak bergantung pada validasi dari mereka. Mereka mungkin terjebak dalam citra yang mereka bangun sendiri. Tetapi kamu bebas. Bebas untuk melangkah maju. Bebas untuk hidup tanpa harus memikirkan apakah mereka masih membicarakanmu atau tidak. Bebas untuk membangun kisahmu sendiri, tanpa harus terjebak dalam panggung yang penuh kepalsuan. Dan suatu hari nanti, mereka akan sadar bahwa dalam permainan ini, merekalah yang sebenarnya kalah. Jika ini semua beresonansi dalam hatimu, ini adalah pesan untukmu. Jangan biarkan kebohongan mereka mengubah jalanmu. Jangan biarkan permainan mereka mengendalikan hatimu. Jangan biarkan cerita yang mereka buat membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Dan sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, beri tanda bahwa kamu menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka sebagai simbol bahwa kamu memilih kebebasan di atas kepalsuan. Tekan tombol berlangganan agar kamu selalu mendapatkan pesan yang menguatkan hatimu. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap pesan baru. Dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu menerima pesan ini sepenuhnya. Kamu adalah bukti hidup bahwa tidak semua orang bisa dikendalikan. Dan semakin mereka berusaha menjaga citra mereka, semakin jelas bahwa mereka adalah seseorang yang masih terjebak dalam kebohongan mereka sendiri. Bagian 6. Karma dan kenyataan yang tak terhindarkan. Saat keseimbangan semesta bekerja dengan caranya sendiri. Ada satu hukum di dunia ini yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Sebuah hukum yang bekerja dalam keheningan, yang bergerak tanpa perlu diumumkan, yang menyusun keseimbangan tanpa perlu diminta. Hukum itu bernama karma. Banyak yang berpikir bahwa karma adalah balasan instan. Seolah-olah keadilan akan datang dalam sekejap. Seolah-olah setiap perbuatan buruk akan segera terjawab dengan hukuman yang setimpal. Tetapi kenyataannya, karma bekerja dengan cara yang berbeda. Karma tidak tergesa-gesa. Karma tidak membalas dengan kemarahan. Karma tidak datang dengan dentuman keras. Karma datang dalam bentuk kesadaran yang menyakitkan. Saat seseorang mencoba menyakiti orang lain demi melindungi egonya sendiri, pada akhirnya mereka sedang menyakiti diri mereka sendiri. Saat seseorang menyebarkan kebohongan untuk menjaga citranya, pada akhirnya mereka terjebak dalam kebohongan itu sendiri. Saat seseorang berusaha menjatuhkan orang lain untuk menutupi rasa malu mereka, pada akhirnya mereka sedang menggali lubang yang akan mereka jatuh sendiri. Kamu tidak perlu membalas. Kamu tidak perlu membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kamu tidak perlu memastikan bahwa mereka mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Karena semesta sudah mengatur semuanya dengan keseimbangannya sendiri. Ketika mereka mulai merasakan kehampaan awalnya, mereka akan merasa menang. Mereka akan berpikir bahwa mereka berhasil mengendalikan narasi. Mereka akan merasa bahwa mereka tetap menjadi pusat perhatian, tetap diinginkan, tetap dikagumi. Tetapi waktu tidak akan berhenti. Dan semakin lama, mereka akan mulai merasakan sesuatu yang mengganggu. Sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Sesuatu yang awalnya samar, tetapi semakin jelas seiring waktu berjalan. Sesuatu yang terasa seperti kehampaan. Karena di tengah semua pujian yang mereka dapatkan, ada satu suara di dalam diri mereka yang terus berbisik. Apakah aku benar-benar menang? Di antara semua validasi yang mereka kejar, ada satu pertanyaan yang mulai menghantui. Mengapa aku masih merasa tidak cukup?
Di antara semua usaha mereka untuk membuktikan bahwa mereka telah melupakanmu, ada satu kenyataan yang semakin sulit mereka tolak. Mereka masih belum benar-benar move on. Dan inilah karma yang bekerja dengan sunyi. Bukan balasan dalam bentuk kesakitan fisik, bukan pembalasan dalam bentuk kehilangan yang nyata, tetapi balasan dalam bentuk kesadaran bahwa mereka telah mengorbankan ketenangan mereka sendiri untuk sesuatu yang sia-sia. Mereka berusaha terlalu keras untuk terlihat menang, tetapi semakin keras mereka mencoba, semakin jelas bahwa mereka masih belum bisa melepaskanmu. Kamu sudah jauh di depan. Mereka masih terjebak di tempat yang sama. Kamu tidak perlu menoleh ke belakang untuk melihat apakah mereka telah menyia atau menyesal. Kamu tidak perlu mencari tahu apakah mereka akhirnya menyadari kesalahan mereka. Kamu tidak perlu menunggu saat ketika mereka datang dan mengakui semuanya. Karena itu bukan urusanmu. Itu adalah pelajaran yang harus mereka pelajari sendiri. Itu adalah perjalanan yang harus mereka lalui tanpa kamu. Sementara mereka masih berusaha membuktikan sesuatu, kamu sudah melangkah lebih jauh. Sementara mereka masih sibuk menyembunyikan luka mereka, kamu sudah menemukan kedamaian. Sementara mereka masih terjebak dalam permainan yang mereka ciptakan sendiri, kamu sudah memainkan permainan yang lebih besar, permainan kehidupan yang sesungguhnya. Dan disitulah perbedaan terbesar antara kamu dan mereka. Kamu belajar untuk menerima kenyataan dan melanjutkan hidup. Tetapi mereka masih berusaha menghindari kenyataan yang tidak bisa mereka tolak selamanya. Dan pada akhirnya, ketika semua ilusi runtuh, ketika semua kebohongan tidak lagi bisa bertahan, ketika semua permainan akhirnya kehilangan maknanya, mereka akan menyadari sesuatu yang terlambat mereka sadari. Bahwa dalam seluruh kisah ini, kamu adalah satu-satunya yang benar-benar bebas. Kamu tidak perlu membuktikan apapun, hidupmu sudah menjadi bukti terbaik. Ada saat dalam hidup ketika diam lebih berbicara daripada 1000 kata. Ada saat dalam hidup ketika langkah maju lebih berarti daripada balasan apapun. Ada saat dalam hidup ketika keberhasilanmu dalam menemukan kebahagiaan sendiri adalah satu-satunya jawaban yang mereka butuhkan. Dan sekarang, itulah yang sedang terjadi. Kamu tidak perlu melihat ke belakang, karena jalanmu sudah jelas di depan. Kamu tidak perlu membalas, karena mereka sudah terjebak dalam perang dengan diri mereka sendiri. Kamu tidak perlu membuktikan apapun, karena kebahagiaanmu adalah bukti yang paling tak terbantahkan. Hidupmu yang penuh kedamaian adalah bukti. Senyummu yang tetap bersinar adalah bukti. Keberanianmu untuk tetap melangkah tanpa mereka adalah bukti. Dan mereka akan belajar dengan cara yang paling sulit. Mereka akan sadar dengan cara yang paling lambat. Mereka akan memahami semuanya dengan cara yang paling menyakitkan. Bukan karena kamu menginginkan itu, tetapi karena semesta selalu bekerja dengan caranya sendiri untuk mengembalikan keseimbangan. Dan ketika hari itu tiba, kamu sudah berada terlalu jauh untuk melihat ke belakang. Jika ini semua beresonansi dalam hatimu, ini adalah pesan untukmu. Jangan biarkan masa lalu menahanmu. Jangan biarkan kebencian orang lain merusak ketenanganmu. Jangan buang waktumu untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang bahkan tidak bisa jujur pada dirinya sendiri. Dan sebelum kita mengakhiri bagian ini, beri tanda bahwa kamu menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka sebagai simbol bahwa kamu memilih pertumbuhan di atas balas dendam. Tekan tombol berlangganan agar kamu selalu mendapatkan pesan yang menguatkan hatimu. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap pesan baru. Dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu menerima pesan ini sepenuhnya. Kamu adalah bukti bahwa kehidupan terus berjalan. Dan semakin mereka berusaha menyangkalnya, semakin jelas bahwa mereka masih tertinggal di belakang. Kamu telah melewati semua ini dengan kepala tegak. Kamu telah melihat bagaimana orang yang tidak bisa menerima kenyataan mencoba mengubah narasi, menyebarkan kebohongan, dan bersembunyi di balik topeng yang mereka buat sendiri.
Kamu telah menyaksikan bagaimana obsesi lahir dari penolakan, bagaimana kebencian adalah cinta yang tak tersampaikan, dan bagaimana mereka yang tampak tak tergoyahkan sebenarnya menyembunyikan luka yang mereka sendiri tak sanggup hadapi. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu tetap berdiri. Kamu tetap melangkah. Kamu tetap tumbuh. Karena kamu tidak membiarkan dirimu terjebak dalam permainan yang bukan milikmu. Kamu tidak membiarkan masa lalu menahanmu dari masa depan yang jauh lebih besar. Kamu tidak membiarkan racun kebencian menyentuh ketenangan yang telah kamu bangun dengan susah payah. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Kamu tidak butuh pengakuan. Kamu tidak butuh validasi dari mereka yang tidak bisa menerima kebenaran. Kamu tidak butuh membalas, karena kehidupan telah mengatur keseimbangannya sendiri. Sementara mereka masih terjebak dalam bayangan mereka sendiri, kamu sudah berjalan jauh ke depan. Sementara mereka masih mencoba membuktikan sesuatu, kamu sudah tidak peduli lagi dengan permainan itu. Sementara mereka masih berusaha menjaga citra mereka, kamu sudah menemukan ketenangan dalam dirimu sendiri. Dan disitulah kemenangan sejati. Bukan dalam pembalasan, bukan dalam membuktikan siapa yang lebih benar, tetapi dalam menemukan kedamaian, meskipun mereka masih berusaha mengusikmu. Karena pada akhirnya, hidup terus berjalan. Dan kamu adalah bukti nyata bahwa tidak ada yang bisa menghentikan seseorang yang sudah memutuskan untuk terus maju. Jika kamu merasa pesan ini menguatkan hatimu, lakukan hal ini. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu memilih ketenangan di atas balas dendam. Tekan tombol berlangganan agar kamu selalu mendapatkan pesan yang menguatkan dan membimbingmu. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan setiap pesan penting. Dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu menerima pesan ini sepenuhnya. Kamu adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh kebohongan. Kamu adalah bukti bahwa kehidupan terus berjalan. Dan semakin mereka berusaha menyangkalnya, semakin jelas bahwa mereka masih tertinggal di belakang. Tetaplah melangkah. Tetaplah bersinar. Hidupmu adalah milikmu. Dan tidak ada yang bisa mengambil itu darimu.